kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi kita pujikan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Yesus mendengar, Yesus menjawab ketika kami percaya. Sore hari ini kami bersyukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Yang terbaik, yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu
mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, nglakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkate, aku wis gak rewel. Biyen uripku isone mung ngeluh wae, angel guyune kaya wong ilang dalane. Sajeke Gusti Yesus ana jroning ati, kabeh sing tak trimo tak syukuri. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, lakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkate, aku wis gak rewel. Urip ayem tentrem teko ing jroning ati, kuwi uripku sing saiki. Pancen beda yen mlaku nang dalane Gusti, awakku tansah diberkahi. Aku wis gak rewel Gusti, monggo sama-sama. Aku wis gak rewel Gusti, nglakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkate, aku wis gak rewel. Tak syukuri sing dadi berkate, aku wis gak rewel. Tak syukuri sing dadi berkate, aku wis gak rewel. Los gak rewel. Oke, siap mendengarkan firman Tuhan los gak rewel? Disiapke atine ben Padang Jembar legowo. Saya ketika saya bikin lagu Ngandol Gusti itu terinspirasi, ketika saya bikin lagu Ngandol Gusti itu terinspirasi dari Yesaya pasal 60.
Di sini dikatakan ada waktunya, ada masanya di mana Tuhan akan mengambil matahari dan bulan dalam hidupmu. Supaya Tuhan sendiri yang menjadi matahari dan bulan dalam hidupmu. Artinya seperti ini. Ada masa-masa di mana Tuhan akan mengizinkan mengambil orang atau apapun yang tanpa saudara sadari ataupun tidak, itu menjadi penerang dalam hidup saudara. Bisa jadi itu orang-orang kuat dalam hidup saudara, bisa jadi itu donatur, sponsor, atau mungkin saudara punya jabatan, kekayaan, uang, di mana semuanya itu tanpa disadari, itu saudara jadikan gandolan hatimu. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan menghendaki untuk setiap kita orang percaya, itu hidup hanya menggantungkan, mengandalkan Tuhan. Karena kenapa saudara? Saya akan bacakan satu ayat dulu, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Matius 24 ayat 35 dikatakan seperti ini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi itu kelihatannya abadi, kelihatannya kekal. Dan kita tidak tahu kapan itu berakhirnya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa langit dan bumi yang kelihatannya abadi, kelihatannya kekal, itu bisa berlalu. Itu bisa berakhir. Apalagi yang ada di bawah langit ataupun yang ada di bawah bumi. Saya mau tanya, apa yang ada di bawah langit dan di atas bumi? Kalau langit dan bumi aja bisa lewat, bisa berlalu, bisa lenyap, bisa berakhir. Kira-kira yang ada di bawah langit dan di atas bumi bisa berakhir enggak? Bisa? Sepakat ya, bisa berakhir ya. Termasuk yang ada di atas bumi siapa? Kita manusia. Setuju dengan saya? Jabatan bisa berakhir enggak? Usaha saudara yang selama ini kelihatannya kuat, itu bisa berakhir enggak? Bisa. Orang-orang yang saudara ini selama ini mungkin saudara andalkan. Pak Demu, Mbok Demu, Pak Lekmu, bapak, ibu, kakek, nenek, cucu, mantu, anak. Semua yang selama ini mungkin saudara anggap kuat, itu bisa berakhir. Dan itu tidak kuat. Kekayaan saudara, mungkin saudara sultan, saudara pengen apapun bisa saudara turuti, saudara bisa, apapun keinginan saudara itu bisa dituruti. Tapi yang kelihatannya kuat, yang kelihatannya kekal, yang kelihatannya tidak bisa digoyahkan, selama itu ada di bawah langit dan di atas bumi, itu bisa goyah. Itu bisa hilang, itu bisa lenyap. Oleh sebab itu kalau saudara mengandalkan jabatan, siap-siap. Bumi terus berputar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak nyangka kalau kurang lebih kita 2-3 tahun ini kita mengalami pandemi dan ini puji Tuhan sudah berakhir. Saya mau katakan seperti itu dengan iman, amin. Yang penting jaga kesehatan kita, jangan melek tiap hari malam terus walaupun tidak ada ayatnya. Kadang wong Kristen lek dielikne ngono menine. Ojo melek bengi terus, engko gak sehat. Enggak, ayatnya enggak enek, sopo ngomong. Kalau saudara perhatikan Roma Irama 3 ayat 2 itu dikatakan begadang jangan begadang gitu ya. Memang enggak ada ayatnya, tapi kalau sampai saudara melek terus tanpa ada sesuatu yang bermanfaat yang yopo, malah nggarai penyakit. Nah, tetap jaga hati, jaga kondisi supaya situasi ini terus semakin membaik. Kalau semakin membaik, ekonomi jalannya juga baik, negara kita makin lama makin maju, makin maju, makin maju. Amin. Kemeresek, apakah saya perlu ganti mic? Tidak usah ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita tidak nyangka kalau kurang lebih 2-3 tahun ini kita mengalami COVID. Banyak orang yang selama ini tanpa disadari mengandalkan jabatan, kekayaan, bahkan keuangannya selama ini tiba-tiba dalam waktu yang tidak lama, tidak butuh waktu lama, itu bisa kolab dalam sekejap. Artinya Tuhan itu mengingatkan, ojo ngandeli sopo-sopo ing donya iki. Ayo belajar mengandalkan Tuhan. Nah, dan firman Tuhan katakan, sekalipun langit dan bumi akan lenyap,
sabdanya, firmanya itu tidak akan lenyap. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan lewat firman-Nya. Kalau kita tidak mau ikut goyah. Artinya gini, saya umpamakan ini jabatan saudara. Ini kekayaan saudara, ini orang kuat saudara. Sesuatu yang bisa goyah ketika saudara pegang, dan apa yang saudara pegang ini goyah, pasti kita ikut goyah. Kekayaan bisa goyah. Hubungan juga bisa goyah. Kalau saudara ngandeli hubungan, aku percaya pacarku setia. Heleh, siapa sih ngomong? Ketoke. Engko lek wis di-ghosting nangis, ya. Update status. Wong lanang koyo garangan, lho repot ya. Sebab apa? Lek wis kadung pacaran lali ibadahe. Engko lek pacare dipek koncone ditelikung baru menyesal. Karena apa? Ora eling karo Tuhane, ya toh. Wayahe sembayang ya gak sembayang. Malam minggu mesti ikut pemuda. Kak Pak, mau sik seneng-seneng. Tak omongi ya. Sapa sing nom-nom iki? Ya. Kadang kita itu enggak adil dalam hidup kita. Lek wayahe seneng-seneng mesti ngomongi piye? Sik to Pak, sik to Mah, aku tak seneng-seneng karo kancaku. Bener enggak? Tapi lek wayahe lara, sapa sing soro? Lah kok nyimut? Harusnya susah senang. Mbok ya sing adil urip kuwi. Aja lek seneng karo kancane, lek pas lagi lara, lemes, eling biyunge. Gak adil. Mumpung masih sehat, masih kuat, gunakan untuk kebaikan. Berguna buat masyarakat. Aja mentang-mentang jek sehat, jek kuat. Gak jelas uripe. Oke, saya lanjut. Ini belajar kabeh. Harta saudara. Ini ndak awet kalau kau memegang hartamu. Warisan sing jarene 7 turunan gak entek. Itu bisa digoyahkan. Selama itu ada di bawah langit dan di atas bumi, ketika ini digoyah dan saudara gandoli ini digoyah, saudara pasti ikut goyah. Di dunia ini saudara harus memegang sesuatu yang tidak bisa digoyahkan. Dan firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan itu tidak akan lenyap. Artinya apa? Urip kuwi nyekelo firman. Contoh, saya itu korban lumpur, saudara. Makanya kan ketok ireng ini kan. Kalau saudara lihat saya zaman dulu, sebelum kena lumpur, wah putih, ganteng gitu. Saya korban lumpur. Saya ingat waktu itu saya beli rumah di Tas 1 dengan cara nyicil. Kudune harusnya. Saya enggak boleh nyicil karena apa? Saya pendeta. Pendeta itu gajinya kan enggak jelas. 30 hari 1 bulan. Nah, lek wis ngerti gajinya enggak jelas, ojo nyicil. Tapi karena waktu itu kebutuhan, artinya gini, jemaat sudah semakin banyak dan saya harus sediakan sebuah tempat. Enggak mungkin saya nyilih tempat terus, nyewa tempat terus, enggak mungkin. Akhirnya ada satu jemaat Tuhan ngomong seperti ini, Pak, pakai nama saya saja. Kan Bapak enggak punya slip gaji kan? Ya bener sih, masa pendeta bikin slip gaji dewe, gaji ini piro 3 miliar ya enggak mungkin. Singkat cerita, oke lah Bu, siapa tahu memang ibu dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat saya. Jadi dalane rezeki bahasane ngono. Singkat cerita hari itu bulan itu saya mulai nyicil. Selama setahun saya nyicil lancar, aman. Tapi masuki tahun yang kedua itu nyicil kayak wong mencicil. Wah, mulai ngoyo, aduh. Kemudian saya ingat, ketika saya berdoa Tuhan ingatkan, bukankah sudah kukatakan ojo ngutang? Saya minta ampun, saya bertobat. Akhirnya
Akhirnya saya tidak mau mengulangi kesalahan saya yang lalu, yang sama. Akhirnya ini yang saya kerjakan. Saya mulai mencari firman. Saya tidak bisa mengandalkan siapapun. Saya tidak bisa mengandalkan orang kuat karena memang tidak punya orang kuat. Saya tidak bisa mengandalkan harta karena duitnya nggak ono gitu loh. Wong Jawa ngomong kewe. Kurang duitnya. Saya hanya bisa berdoa, saya cari firman dan saya ketemu satu firman. Dan firmannya itu di 1 Tawarik 10 sebagai doa saya, itu doa Yabes. Singkat cerita, saya bersyukur dapat firman dan itu meneguhkan saya. Kuat wis. Nah, kemudian saya dapat berkat untuk bangun itu tempat gereja itu. Ketika sudah dibangun, tiba-tiba saya dapat kabar, Lapindo ngebor enggak pakai casing, akhirnya yang keluar bukan hanya gas, tapi juga lumpur. Wah, lemes saudara. Itu lumpur keluar. Loh, omahku gorong lunas, tapi lumpurnya kok metu. Saya berdoa lagi. Bener toh gitu, bener toh gitu Tuhan. Bukankah Kau sudah memberikan aku janji firman bahwa rumahku akan lunas. Kemudian saya berdoa, saya diteguhkan lagi. Enggak, omahmu lunas, percaya lunas. Kenyataannya gini saudara, kalau saya melihat fakta di lapangan, lumpur masuk, rumah belum lunas. Itu faktanya. Tetapi ketika saya baca firman dan saya berdoa, iman saya berkata enggak, omahmu lunas. Dua pilihan yang saya hadapi dan saya harus memilih salah satunya. Apakah saya percaya firman Tuhan, janji Tuhan yang berkata bahwa omahmu lunas? Apa saya lebih mempercayai fakta di depan mata saya bahwa lumpur masuk dan saya masih nyicil? Saya ambil keputusan untuk saya mempercayai firman. Dan ketika saya mempercayai firman, saya tidak tergoyahkan apapun yang terjadi dengan fakta atau kenyataan yang ada di hadapan saya. Oke, faktanya saya masih nyicil. Faktanya lumpur masuk. Faktanya rumah saya mau tenggelam. Tapi janji Tuhan, firman Tuhan berkata, omahmu lunas. Akhirnya itu saya perkatakan, lek wong Jawa ngomong wi mandi guneme dewi. Kalau firman Tuhan berkata itu hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya dia akan memakan buahnya. Akhirnya semua yang baik itu saya perkatakan. Mau makan saya ingat janji Tuhan, omahku lunas, omahku lunas. Amin. Mau ngantar anak sekolah, omahku lunas. Ketemu teman, salam, omahku lunas. Saya perkatakan yang baik. Saya mau ngomong sama Tuhan, saya berkata gini, Tuhan los gak rewel. Apapun yang terjadi, saya tidak mau ngeresulo, menggerutu. Memang ada banyak alasan untuk saya ngeresulo, tapi aku ngomong enggak wes. Saya memperkatakan yang baik saja, omahku lunas. Benar saudara. Istri saya itu yang nyatet paling detail itu. Jadi saya dapat surat dari bank yang tulisannya seperti ini. Untuk semua warga yang terikat utang, piutang dengan bank, itu diputihkan. Loh. Iki kok gane sing semangan ini ya? Tiwas ngoyo rek, mbok ditepuk tangan apa-apa ngono lho. Saya punya utang 100 juta. Dan itu putih. Artinya itu dilunasi semua. Nah, awas lho ya, aja jaga ning ngene iki lho ya. Kalau saudara jaganya doane moro lumpur. Saya enggak ngajar saudara untuk ngutang, enggak. Artinya gini, saya ngajar saudara, ayo kita itu lebih mempercayai firman daripada fakta yang terjadi di lapangan. Kalau kita gandol firman, memegang teguh firman yang enggak bisa goyah, hidup kita juga enggak akan goyah. Amin. Tapi kalau kita mengandalkan sesuatu yang bisa goyah, ketika kita digoncangkan, pasti kita juga akan ikut goncang. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Serius. Saudara mungkin mengandalkan, aku ayu,